Pernahkah kalian membayangkan seorang pria sederhana dengan baju lusuh, sandal jepit, dan hanya membawa map coklat berisi ijazah SD, ternyata menyimpan rahasia besar yang mampu mengguncang sebuah perusahaan raksasa? Inilah kisah Agus, pria yang diremehkan, dihina, bahkan diusir dengan cemoohan. Semua orang menertawakannya, menganggap dirinya tak punya harga diri. Namun tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, ia adalah otak jenius yang pernah membangun sistem perusahaan itu sendiri. Hari itu, gedung megah perusahaan berdiri angkuh. Tapi tak lama kemudian, satu persatu rahasia busuk di dalamnya akan terbongkar. Dan sosok yang mereka hina, justru menjadi penentu nasib mereka. Dari hinaan, menjadi kekuatan. Dari cemooh, menjadi kehormatan. Inilah kisah Agus sang hacker misterius. Dari mana saja kalian yang sedang menonton video ini sekarang? Tulis di kolom komentar, karena cerita ini akan membuka mata kita semua, bahwa orang yang diremehkan hari ini, bisa jadi adalah orang yang akan mengguncang dunia besok. Gedung itu menjulang tinggi, dinding kacanya memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan. Orang-orang lalu lalang dengan setelan rapi, dasi berayun, sepatu berkilat, tas kerja mahal di tangan. Semua terlihat sibuk, penuh percaya diri, seolah-olah dunia memang milik mereka. Di depan pintu utama gedung megah itu, berdirilah seorang pria sederhana. Bajunya lusuh, kancing kemeja bagian atas sudah hilang, dan warnanya pudar dimakan waktu. Celana panjangnya kusut, dan di kakinya hanya sepasang sandal jepit yang sudah aus. Di tangannya ada satu map coklat lusuh yang sudah terlipat di beberapa sudut. Isinya hanya selembar ijazah SD dan surat lamaran kerja yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Itulah Agus. Dengan langkah ragu-ragu namun penuh tekad, ia masuk melewati pintu kaca otomatis. Beberapa karyawan yang sedang masuk melirik sekilas, lalu saling berbisik sambil menahan tawa. Ada yang mendengus kecil, ada pula yang sengaja memandang dari ujung kepala sampai kaki, seolah tak percaya ada orang seperti itu yang berani masuk ke dalam perusahaan sebesar ini. Namun Agus tetap melangkah. Di dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, beri aku kesempatan, meski kecil, untuk bisa bekerja dan menghidupi diriku dengan halal." Lobi perusahaan itu mewah. Lantai marmer putih berkilat, lampu gantung kristal menghiasi langit-langit. Resepsionis cantik dengan blazer elegan menatap Agus dengan tatapan heran. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya kaku, matanya jelas meremehkan. Agus menunduk sopan. Saya ingin melamar pekerjaan, Mbak." Suaranya pelan, penuh kerendahan hati. Resepsionis itu hampir tersenyum mengejek, tapi ia menahan diri. Dengan gerakan malas, ia mengangkat telepon, menghubungi bagian HRD, lalu mempersilakan Agus naik ke lantai 5. Tangga dan lift ramai oleh karyawan dengan wajah sibuk. Agus yang masuk ke dalam lift bersama mereka kembali menjadi bahan tatapan. Ada yang mencibir, ada yang menutup hidung pura-pura karena bau bajunya, ada juga yang sengaja melirik ke map coklat lusuh di tangannya. Agus menunduk, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Sampai akhirnya ia tiba di depan ruang HRD. Di dalam, beberapa staf sibuk di meja masing-masing. Di sudut ruangan, seorang wanita muda dengan dandanan mewah, blazer mahal, dan raut wajah sombong duduk di kursi utama. Dialah Anggi, kepala HRD perusahaan itu. Agus melangkah perlahan masuk. "Permisi, Bu," katanya sambil menyerahkan map coklat itu dengan kedua tangan. Anggi mengangkat alis, tatapannya penuh sinis sejak detik pertama. Ia menerima map itu, lalu membuka perlahan. Saat matanya membaca isi di dalamnya, senyum miring muncul di bibirnya. "Ijazah SD?" Suaranya meninggi, nyaris menertawakan. "Kamu serius mau melamar kerja di sini dengan modal ini?" Beberapa staf yang mendengar langsung tertawa kecil. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik, bahkan ada yang terang-terangan menertawakan Agus. Agus hanya menunduk. "Saya memang hanya lulus SD, Bu. Tapi saya punya semangat kerja keras. Saya tidak memilih-milih pekerjaan, asal halal dan jujur. Tolong, berikan saya kesempatan." Namun Anggi malah mendengus. Ia melemparkan map itu ke meja, hingga berkasnya hampir jatuh ke lantai. "Kesempatan? Kamu pikir perusahaan besar ini panti sosial? Kamu tidak pantas di sini. Lihatlah dirimu. Pakaian lusuh, ijazah rendah, apa yang bisa kamu banggakan?
Jangan buang waktuku. Tawa para staf semakin keras. Agus merasakan dadanya perih. Hatinya remuk, tapi ia tetap mencoba tersenyum sopan. Ia menunduk lagi, lalu dengan suara lirih berkata, "Baiklah, Bu. Terima kasih sudah mau melihat berkas saya." Dengan langkah berat, ia berjalan keluar. Punggungnya terasa berat seolah membawa beban seluruh dunia. Di belakangnya, suara tawa masih menggema, menusuk telinganya. Di lorong yang sepi, Agus berhenti sejenak. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Wajahnya pucat, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hati ia berbisik, suatu hari, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang mereka hina. Aku mungkin terlihat hina di mata mereka, tapi aku bukan orang lemah. Aku akan kembali, bukan sebagai pengemis pekerjaan, tapi sebagai orang yang membuat mereka menunduk malu. Agus mengepalkan tangan. Saat itu, di balik segala kesedihan dan rasa terhina, tumbuh sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Hari itu, gedung megah itu mungkin berhasil mengusirnya dengan cemoohan. Tapi mereka tidak tahu bahwa pintu menuju kejatuhan mereka baru saja terbuka. Dan kunci pintu itu ada di tangan pria sederhana bernama Agus. Suasana ruangan HRD semakin panas. Map coklat lusuh milik Agus kini tergeletak di atas meja kaca anggi, terbuka dan berantakan. Sementara itu, para staf HRD yang sejak tadi memperhatikan, mulai saling berbisik lebih keras, tak lagi berusaha menutupi cemooh mereka. Cuma lulusan SD? Hahaha, konyol sekali. Berani-beraninya masuk perusahaan sebesar ini. Kayak gini mau kerja di sini? Jadi tukang bersih-bersih aja gak pantas. Gelak tawa pecah. Ruangan yang biasanya penuh formalitas kini berubah menjadi arena penghinaan. Agus berdiri kaku di depan meja anggi. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi menahan rasa malu yang menyesakkan dada. Matanya menunduk, tangannya menggenggam erat sisi celananya. Dengan senyum miring, Anggi kembali angkat bicara. "Dengar ya, Agus. Perusahaan ini hanya menerima orang-orang yang berpendidikan, punya kemampuan, dan tentunya penampilan yang layak. Bukan orang lusuh, berijazah rendah, dan membawa map murahan seperti ini." Ia menepuk-nepuk map itu dengan ujung jarinya, seakan mempertegas betapa remehnya nilai kertas yang ada di dalamnya. Agus mencoba mengangkat wajahnya. Suaranya bergetar, namun masih sopan. "Saya mungkin tidak punya ijazah tinggi, Bu. Tapi saya punya pengalaman, dan saya tidak pernah menyerah untuk belajar. Saya hanya butuh kesempatan, satu saja, untuk membuktikan diri." Namun jawaban itu hanya membuat tawa semakin keras. Seorang staf pria menimpali dengan nada mengejek. "Kesempatan? Kesempatan buat apa? Nyapu halaman depan? Hahaha." Agus menarik napas dalam, mencoba menahan hatinya agar tidak runtuh. Setiap kata ejekan menusuk telinganya, menghantam harga dirinya. Tapi ia masih berusaha sabar. "Mohon maaf jika saya mengganggu. Saya hanya ingin mencari nafkah dengan cara yang halal," ucapnya pelan. Anggi mendengus keras, lalu berdiri dari kursinya. Dengan gerakan kasar, ia mendorong map coklat itu hingga jatuh ke lantai. Kertas-kertas di dalamnya berserakan, ijazah SD Agus tergeletak di lantai yang mengilap. "Sudah kubilang, kamu tidak pantas berada di sini." Suaranya meninggi, penuh penghinaan. "Keluar sekarang juga, sebelum aku suruh satpam menarikmu keluar." Ruangan mendadak hening beberapa detik. Semua mata memandang ke arah Agus. Beberapa staf yang tadinya tertawa, kini terdiam, tapi bukan karena simpati, melainkan menunggu apa yang akan dilakukan pria lusuh itu. Agus menunduk dalam. Hatinya perih, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Dengan perlahan ia meraih kertas-kertas yang berserakan, merapikannya kembali ke dalam map lusuh itu. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seolah setiap lembar kertas itu adalah harga diri terakhir yang tersisa padanya. "Baik, Bu," suaranya nyaris berbisik, namun terdengar jelas. "Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat berkas saya." Ia membungkuk sopan, lalu melangkah mundur. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas batu tajam yang melukai hatinya. Saat pintu tertutup di belakangnya, suara tawa kembali terdengar dari dalam. Mereka menertawakan bukan hanya penampilannya, tapi juga mimpinya,
semangatnya, dan harga dirinya. Agus berdiri di lorong sepi, punggungnya menempel ke dinding. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Sakit hatinya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun di balik rasa hancur itu, sebuah janji lahir. Ia menggenggam erat map coklat lusuhnya. Matanya menatap kosong ke depan. Hari ini aku diremehkan. Hari ini aku ditertawakan. Tapi suatu saat nanti, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang mereka hina. Dan ketika saat itu tiba, mereka tidak akan bisa lagi menertawakanku. Agus menghela napas panjang. Dengan langkah goyah, ia berjalan meninggalkan lantai 5 itu, meninggalkan ruangan penuh cemooh. Namun ia tidak pergi dengan tangan kosong. Ia membawa luka yang dalam, sekaligus tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Dan disitulah, titik balik hidup Agus dimulai. Namun, di balik getar itu, perlahan muncul sesuatu yang lain. Api kecil yang selama ini tertutup oleh kesedihan mulai menyala kembali. Ia menarik napas panjang, mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang tadi redup kini memancarkan cahaya berbeda. Bukan cahaya kepasrahan, melainkan tekad. Aku sudah sering jatuh. Sudah sering diremehkan. Tapi kali ini, aku tidak akan hanya diam. Agus mengepalkan tangannya, begitu erat hingga ruas-ruas jarinya memutih. Hari ini mereka menertawakanku. Tapi suatu saat nanti, mereka akan menundukkan kepala di depanku. Bukan karena aku balas dendam, tapi karena aku akan membuktikan siapa aku sebenarnya. Lorong yang tadinya terasa sempit kini seakan menjadi saksi bisu sumpah hatinya. Agus berdiri tegak, dengan tatapan lurus ke depan. Ia kembali melangkah, menuruni tangga menuju lantai bawah. Setiap langkah kini berbeda. Bukan lagi langkah orang kalah, tapi langkah seorang pejuang yang baru saja menemukan alasan untuk bangkit lebih tinggi. Begitu keluar dari pintu kaca besar perusahaan, angin luar menyambutnya. Teriknya matahari siang menampar wajahnya, seakan mengingatkan bahwa dunia di luar sana jauh lebih keras dibanding ejekan di dalam gedung megah itu. Namun Agus justru tersenyum tipis. Senyum yang lahir dari tekad. Di halaman depan, beberapa karyawan yang tadi melihatnya masuk kini menatap lagi. Mereka masih memberi pandangan meremehkan, beberapa bahkan berbisik sambil menertawakan penampilannya. Tapi kali ini, Agus tidak menunduk. Ia berjalan lurus melewati mereka. Tatapannya mantap. Seolah ia ingin berkata tanpa suara, tertawalah sekarang. Suatu hari nanti, kalian yang akan terdiam. Langkahnya berhenti sejenak di gerbang. Ia menoleh sebentar, memandang gedung tinggi yang menjulang angkuh di belakangnya. Gedung itu seperti simbol penghinaan, tapi juga akan menjadi saksi kebangkitannya. Agus berbisik pelan, hampir tak terdengar. Suatu hari, aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, kalian akan tahu siapa Agus yang sebenarnya. Dengan itu, ia melangkah pergi, meninggalkan gedung perusahaan, membawa map coklat lusuhnya. Namun kali ini, map itu bukan sekadar kumpulan kertas berdebu, melainkan simbol dari awal perjalanan baru. Perjalanan seorang pria yang diremehkan, tapi bertekad untuk membuktikan dirinya. Dan tanpa seorang pun tahu, janji yang ia tanam hari itu akan mengguncang seluruh perusahaan, bahkan lebih jauh dari itu. Hanya beberapa menit setelah Agus meninggalkan ruangan HRD, suasana di lantai 5 mendadak berubah. Ruangan yang tadi dipenuhi gelak tawa ejekan kini diliputi kegelisahan. Anggi baru saja duduk kembali di kursinya, sambil masih menyeringai puas karena berhasil mengusir pria lusuh itu. Namun senyum itu seketika lenyap ketika layar komputer di depannya berkedip aneh. Apa-apaan ini? Gumamnya. Layar monitor menampilkan pesan error. Folder data lamaran kandidat tak bisa dibuka. Ia mencoba menekan tombol keyboard, tapi kursor seolah terkunci. Komputerku kok nggak bisa digerakin? Seru Anggi. Beberapa staf yang mendengar langsung mendekat. Coba restart, Bu. Namun saat ia menekan tombol, layar justru berubah hitam. Beberapa detik kemudian, tulisan merah muncul besar-besar. Aksenit. Seluruh ruangan terdiam. Tiba-tiba, komputer staf lain juga ikut bermasalah. Satu persatu layar di meja mereka berkedip, menampilkan pesan error yang sama. Bahkan printer yang ada di sudut ruangan berbunyi sendiri, mencetak lembaran kertas dengan tulisan kacau. Ini
Ini aneh sekali, teriak salah satu staf, panik. Telepon di meja Anggi berdering. Ia buru-buru mengangkatnya. Dari ujung sana, suara dari divisi IT bergetar. Bu Anggi, ada masalah besar. Server perusahaan tiba-tiba down. Semua data penting gak bisa diakses. Kami sedang coba perbaiki, tapi sistemnya seolah dikendalikan dari luar. Wajah Anggi pucat. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin? Sistem kita kan katanya paling aman. Justru itu, Bu. Seharusnya nggak mungkin bisa ditembus. Tapi sekarang, semua terkunci. Dan yang lebih aneh, akses utama justru seolah berasal dari internal. Telepon terputus. Anggi menjatuhkan gagangnya. Tangannya gemetar. Para staf HRD kini benar-benar panik. Tawa yang tadi mereka lontarkan berubah menjadi bisik-bisik penuh ketakutan. Jangan-jangan ini, ulah orang tadi? Bisik seorang staf wanita dengan suara bergetar. Maksudmu? Agus? Sahut staf lain, matanya membesar. Anggi menggeleng cepat, berusaha menepis rasa takut yang merayapi pikirannya. Tidak mungkin. Dia hanya lulusan SD. Orang seperti dia mana bisa melakukan hal sebesar ini? Namun hatinya berdenyut kencang. Ada rasa tak nyaman, seolah bayangan Agus masih tertinggal di ruangan ini. Kata-katanya tadi terngiang, saya hanya butuh kesempatan, satu saja, untuk membuktikan diri. Di luar, keadaan makin kacau. Dari lantai ke lantai, kabar kerusakan sistem menyebar. Lift berhenti mendadak, absensi digital tak berfungsi, bahkan akses pintu kartu otomatis ikut lumpuh. Para karyawan berlarian, wajah mereka diliputi kebingungan. Gedung megah yang biasanya berdiri gagah kini seakan berubah menjadi sarang kepanikan. Sementara itu, di taman luar gedung, Agus duduk tenang di salah satu bangku tua. Tablet usang berada di pangkuannya. Jemarinya bergerak lincah di atas layar retak itu. Wajahnya tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Tapi sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Ia menatap layar tablet, tersenyum tipis ketika melihat kode-kode berjalan lancar sesuai kehendaknya. Kalian pikir aku orang kecil? Kalian pikir aku tak berdaya hanya karena tampilan luarku lusuh? Kalian salah besar. Tablet itu seolah menjadi perpanjangan tangannya. Setiap sentuhan jarinya bagaikan komando yang mengguncang jantung perusahaan. Tak ada yang tahu bahwa Agus bukan orang sembarangan. Ia adalah otak di balik pondasi keamanan perusahaan ini bertahun-tahun lalu. Orang yang dulu difitnah, disingkirkan, dan dilupakan. Kini ia kembali. Dan dengan satu gerakan jemarinya, ia menunjukkan bahwa ia masih penguasa sejati dari sistem yang mereka banggakan. Di dalam gedung, kepanikan semakin menjadi. Suara alarm mulai berbunyi, tanda darurat menyala. Para direktur di lantai 20 segera mengadakan rapat darurat. Investor mulai menelpon, menuntut penjelasan. Harga saham perusahaan turun drastis dalam hitungan menit. Dan di ruangan HRD, Anggi hanya bisa duduk lemas di kursinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tatapannya kosong menatap layar komputer yang kini sepenuhnya terkunci. Di hatinya, sebuah rasa takut yang tak ingin ia akui mulai tumbuh. Jangan-jangan, semua ini benar-benar karena Agus. Di balik megahnya gedung perusahaan yang kini kacau balau, seorang pria sederhana duduk di bangku taman luar. Agus, dengan kemeja lusuh dan tablet usang di pangkuannya, tampak seperti orang biasa. Namun di balik kesederhanaan itu, ia sedang mengendalikan badai yang meluluhlantakkan jantung perusahaan. Tablet itu retak di sudut layar, casingnya terkelupas, seakan tak layak digunakan. Tapi di tangan Agus, benda usang itu menjelma menjadi senjata mematikan. Jemarinya menari cepat di atas layar, kode demi kode mengalir deras, membentuk labirin digital yang tak seorang pun di dalam gedung mampu pecahkan. Begitu mudah, gumamnya pelan. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Bagi orang lain, sistem keamanan perusahaan ini adalah tembok baja yang mustahil ditembus. Namun bagi Agus, tembok itu hanyalah pintu lama yang ia kunci sendiri bertahun-tahun lalu. Ia tahu setiap celah, setiap pintu rahasia, setiap jalur tersembunyi yang tak pernah dicatat di manual. Karena dialah penciptanya. Dialah otak di balik pondasi keamanan perusahaan yang selama ini mereka banggakan. Namun semua jasa itu dilupakan. Ia difitnah, dijatuhkan,
disingkirkan begitu saja. Dan kini, dengan ketenangan luar biasa, Agus membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menghapus jejaknya. Di layar tablet, data-data perusahaan berguguran. Server pusat terblokir, file keuangan terkunci, laporan korporasi dimanipulasi menjadi kode-kode asing. Seolah seluruh sistem tunduk pada satu komando, Agus. Dari dalam gedung, kepanikan semakin meluas. Tim IT yang biasanya percaya diri kini berkeringat dingin. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menembus sistem ini, seru salah satu teknisi. Kalau bukan orang dalam yang membangun fondasinya, tidak akan ada yang bisa melakukan ini, jawab rekannya, suaranya bergetar. Nama Agus mulai berbisik di antara mereka. Nama yang dulu dibungkam, kini muncul kembali sebagai misteri yang menakutkan. Sementara itu, Agus duduk santai. Angin sore berhembus, mengibaskan rambutnya yang sedikit acak-acakan. Matanya fokus pada layar, namun pikirannya jauh lebih dalam. Mereka pikir aku hanya pria lusuh tanpa masa depan. Mereka lupa, aku yang membangun semua ini. Kini, waktunya mereka belajar satu hal, jangan pernah meremehkan orang yang kalian anggap kecil. Setiap gerakan jarinya bukan hanya sekadar serangan digital. Itu adalah bahasa peringatan. Agus tidak berniat merusak segalanya. Ia ingin menunjukkan betapa rapuhnya perusahaan tanpa dirinya. Di layar tablet, sebuah pesan sederhana ia sisipkan di server pusat. Pesan itu muncul di seluruh monitor karyawan. Pernahkah kalian menghina seseorang hari ini? Ingatlah, setiap orang punya rahasia yang tak kalian ketahui. Pesan itu membuat seluruh karyawan gemetar. Bisik-bisik panik terdengar di tiap ruangan. Anggi, yang masih duduk di ruang HRD, menatap layar komputernya dengan mata melebar. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia teringat wajah Agus, tatapannya yang penuh luka, ucapannya yang penuh kesabaran. Rasa takut bercampur penyesalan mulai menyelimuti dirinya. Jangan-jangan, benar dia yang melakukan semua ini. Bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Di taman, Agus menutup sebentar matanya, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Lalu ia membuka mata lagi, kembali menatap layar tablet. Aku bukan mencari balas dendam. Aku hanya ingin mereka sadar. Dan saat waktunya tiba, aku akan berdiri kembali, bukan sebagai orang kecil yang mereka hina, tetapi sebagai seseorang yang menentukan arah nasib mereka. Dan saat matahari condong ke barat, gedung megah itu berubah dari pusat kekuasaan menjadi arena kepanikan. Tak ada yang tahu bahwa semua itu dikendalikan oleh seorang pria sederhana di luar sana. Pria yang baru saja mereka usir dengan tawa penghinaan. Pria bernama Agus. Hacker misterius yang kini kembali menunjukkan taringnya. Di lantai 20, ruang rapat utama perusahaan yang biasanya tenang kini berubah menjadi medan kepanikan. Meja panjang penuh berkas rapat tampak berantakan. Layar besar di dinding yang biasanya menampilkan grafik keuntungan kini hanya menampilkan pesan merah. Akses DNS is locked. Para direktur saling pandang dengan wajah pucat. Telepon genggam berdering tak henti. Investor dari luar negeri menuntut penjelasan, sementara media mulai mencium ada sesuatu yang janggal. Ini gawat, bentak salah satu manajer senior. Kalau sistem tidak segera dipulihkan, transaksi keuangan kita bisa kacau total. Investor bisa menarik modal. Direktur utama, pria paruh baya dengan jas hitam mahal, menepuk meja keras. Tim IT mana? Kenapa masalah sepele begini tidak bisa diselesaikan? Seorang kepala divisi IT maju dengan wajah penuh keringat. Suaranya terbata-bata. Pak, ini bukan masalah sepele. Sistem kita tidak hanya error, tapi benar-benar diambil alih dari dalam. Dan, ada kemungkinan besar yang melakukannya adalah orang yang sangat mengenal pondasi sistem ini. Ruangan mendadak hening. Siapa maksudmu? Tanya direktur utama, tatapannya tajam. Kepala IT menelan ludah, lalu berkata pelan, nama yang muncul dalam log sistem, Agus. Seolah ada bom yang meledak di ruang rapat. Semua orang bereaksi dengan terkejut. Agus? Agus yang mana? Bukankah dia sudah lama dipecat? Tidak mungkin. Orang itu sudah tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Direktur utama berdiri, wajahnya merah padam. Agus, nama itu masih berani muncul di sini. Kepala IT mencoba menjelaskan.
Pak, Agus adalah orang yang dulu membangun sistem keamanan perusahaan ini. Dialah yang merancang fondasi awalnya. Semua jalur, semua celah, semua pintu rahasia, hanya dia yang tahu. Jika benar dia yang menyerang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya kecuali dirinya sendiri. Para direktur saling pandang. Ketakutan semakin nyata. Kalau benar Agus yang melakukannya, berarti kita dalam bahaya besar. Gumam seorang direktur wanita. Semua data keuangan, laporan pajak, bahkan dokumen rahasia bisa ia kuasai. Salah satu manajer yang biasanya arogan kini gemetar. Investor sudah mulai menanyakan transfer besar yang gagal diproses. Kalau ini bocor keluar, harga saham bisa jatuh, kita bisa bangkrut. Direktur utama terdiam sejenak. Kepalanya menunduk, tangannya mengepal di meja. Ia teringat masa lalu, bagaimana Agus pernah berjasa besar. Namun kemudian difitnah dan disingkirkan dengan alasan yang dibuat-buat. Kini, nama itu kembali. Bukan sebagai karyawan kecil, tapi sebagai ancaman terbesar perusahaan. Segera temukan dia, bentaknya lantang. Cari Agus dimanapun dia berada. Kalau perlu, Satpam dan keamanan gedung turun tangan. Aku tidak mau nama orang itu kembali menghantui perusahaan ini. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, masalah ini jauh lebih besar dari sekadar menangkap seorang pria lusuh. Sementara itu, di luar gedung, Agus masih duduk tenang di bangku taman. Tablet usangnya menampilkan data real-time dari lantai 20. Ia bisa melihat rapat darurat, mendengar teriakan panik, bahkan membaca email keluar masuk yang berisi kepanikan direksi. Ia tersenyum tipis. Kalian akhirnya ingat namaku. Nama yang kalian hapus dengan mudah, kini kembali mengguncang kalian. Di layar tablet, ia membuka file lama, arsip yang ia simpan bertahun-tahun lalu. Isinya bukan hanya kode sistem, tapi juga bukti-bukti kelam, transfer gelap, manipulasi laporan, dan catatan korupsi para petinggi. Semua itu disembunyikan rapi, tapi Agus sudah menyimpannya sejak dulu. Waktunya hampir tiba. Gumamnya. Hari ini baru permulaan. Besok, semua kebenaran akan terungkap. Di lantai 20, Direktur utama menatap layar besar dengan mata berapi. Kepanikan merajalela, dan nama Agus kini menjadi momok yang tak bisa mereka abaikan lagi. Hari itu, mereka sadar, orang yang mereka remehkan, kini memegang nasib seluruh perusahaan di tangannya. Gedung perusahaan itu kini bagai lautan kepanikan. Karyawan berlarian ke sana-sini, telepon kantor berdering tanpa henti, dan para petinggi di lantai 20 masih terkunci dalam rapat darurat penuh teriakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, pintu kaca utama perlahan terbuka. Seorang pria dengan pakaian lusuh, sandal jepit, dan map coklat di tangan melangkah masuk. Semua mata tertuju padanya. Itu Agus. Pria yang tadi pagi mereka hina kini kembali berdiri di hadapan mereka. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya mantap, tatapannya tegas, dan auranya membuat siapapun yang melihatnya terdiam. Satpam yang berjaga di pintu sempat maju menghadang. "Hei, kamu! Mau apa lagi ke sini?" Agus hanya menatapnya sebentar, lalu mengangkat tablet usangnya. Layar retak itu menampilkan grafik server perusahaan yang berantakan. Satpam itu menelan ludah, ragu, lalu menerima perintah dari atas melalui radio komunikasi. "Antar dia ke lantai 20. Direktur ingin bertemu." Agus berjalan melewati lobi yang megah. Para karyawan yang tadi menertawakan penampilannya kini berbisik-bisik, sebagian bahkan menunduk ketakutan. Ada yang menutup mulut dengan tangan, seolah tak percaya bahwa pria sederhana ini adalah sumber kekacauan yang melumpuhkan seluruh perusahaan. Lift terbuka. Dua satpam mengawalnya naik ke lantai 20. Di dalam lift, Agus hanya diam. Jemarinya menyentuh tablet, memantau jalannya sistem. Senyum tipis muncul di wajahnya setiap kali melihat data direksi yang semakin kacau. "Dulu kalian mengusirku dengan hinaan. Hari ini, aku kembali bukan sebagai orang kecil. Aku kembali untuk menagih kebenaran." Ting! Pintu lift terbuka. Lorong menuju ruang rapat utama penuh dengan karyawan yang berdiri tegang. Mereka menatap Agus seperti melihat sosok asing yang mengerikan. Pintu ruang rapat dibuka. Agus melangkah masuk. Para direktur yang duduk di meja panjang langsung terdiam.
Wajah-wajah yang tadi penuh amarah kini diliputi ketegangan. Direktur utama, dengan jas hitam mahalnya, berdiri sambil menatap tajam. "Jadi, kau berani kembali ke sini?" katanya dingin. Agus menatap lurus tanpa gentar. Ia mengangkat tablet tuanya, lalu menekannya. Seketika, layar besar di ruang rapat menampilkan kode-kode yang berjalan cepat, lalu beralih menjadi data perusahaan yang sedang kacau. "Bukan hanya berani kembali," jawab Agus tenang. "Aku kembali untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa atas sistem yang kalian banggakan." Para direktur saling pandang, ketakutan makin jelas di wajah mereka. Mereka menyadari, seluruh perusahaan kini berada di genggaman pria yang mereka singkirkan bertahun-tahun lalu. Agus berjalan perlahan ke arah meja rapat. Tablet usangnya ia letakkan di atas meja, dan layar besar menampilkan kendali penuh di tangannya. "Seluruh server, seluruh file, bahkan email pribadi kalian, ada di genggamanku sekarang. Kalian boleh menuduhku apapun, tapi kenyataan tidak bisa kalian sembunyikan lagi." Seorang manajer mencoba menegakkan suara. "Apa maumu, Agus? Balas dendam? Uang?" Agus menoleh, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku tidak datang untuk uang. Dan aku tidak butuh balas dendam murahan. Aku datang untuk menyingkap kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan." Direktur utama mengepalkan tangan di meja. "Berani sekali kau?" Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, layar besar berubah. Deretan angka-angka mencurigakan, transfer gelap, hingga manipulasi laporan keuangan mulai muncul satu persatu. Suasana ruang rapat mendadak sunyi. Agus berdiri tegak, wajahnya tak lagi menunduk seperti sebelumnya. Aura wibawa memancar dari sosok sederhana itu. "Dulu aku dijatuhkan dengan fitnah. Aku disingkirkan agar kalian bisa menutup semua kebusukan ini. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan." Hening panjang memenuhi ruangan. Para direktur gemetar, manajer menunduk, dan karyawan yang ikut hadir tak berani bicara. Hari itu, pria yang mereka hina dengan sebutan pecundang berdiri di hadapan mereka sebagai penguasa tak terbantahkan. Agus telah kembali. Ruangan rapat itu sunyi. Hanya suara deru pendingin ruangan yang terdengar samar, berpadu dengan detak jantung para direktur yang berdetak kencang. Semua mata menatap layar besar yang menampilkan data keuangan perusahaan yang bocor. Agus berdiri tegak di ujung meja panjang. Tubuhnya mungkin masih lusuh dengan kemeja usang dan sandal jepit, tapi auranya kini menggetarkan. Ia menatap satu persatu wajah orang yang dulu pernah meremehkannya. "Bertahun-tahun aku dituduh pencuri data. Bertahun-tahun nama baikku dilumat fitnah. Kalian menjadikanku kambing hitam agar kebusukan ini tidak terungkap. Tapi malam ini, semua mata akan melihat siapa yang sebenarnya bersalah." Dengan satu ketukan jari di tablet retaknya, layar besar menampilkan rekaman email rahasia. Percakapan para direksi tentang penggelapan dana, aliran uang ke rekening luar negeri, hingga manipulasi laporan tahunan terbuka jelas di depan semua yang hadir. Seorang direktur wanita menjerit kecil. "Tidak, jangan ditampilkan di sini. Matikan itu, cepat." Tapi sudah terlambat. Data itu terus bergulir, seperti pusaran badai yang menelanjangi kejahatan mereka. Anggi, HRD yang pernah menolak lamaran Agus, kini duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak melihat kenyataan. Selama ini, ia percaya bahwa Agus hanyalah pemuda miskin yang gagal. Namun kini, di hadapannya, Agus berdiri sebagai sosok yang mengguncang jantung perusahaan. Direktur utama akhirnya berdiri, wajahnya merah padam. Tangannya menghantam meja hingga berbunyi keras. "Cukup, Agus. Hentikan semua ini. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Agus menoleh pelan, matanya tajam menusuk. "Justru aku tahu betul. Aku yang kalian jebak. Aku yang kalian singkirkan, agar kalian bisa terus menikmati uang haram ini. Tapi sekarang, waktunya habis." Layar besar berganti tampilan. Kini muncul laporan transfer gelap ke rekening pribadi direktur utama. Angka-angka fantastis yang membuat semua yang melihatnya terdiam. Seisi ruangan gemetar. Para manajer yang hadir mulai berbisik panik. Ada yang menunduk, ada yang mengusap keringat di dahi, ada pula yang sudah pasrah menunggu apa yang terjadi selanjutnya.
Seorang manajer muda yang selama ini diam akhirnya bersuara. Jadi, selama ini benar. Semua laporan palsu itu, perintah dari direksi. Direktur utama menoleh tajam. Diam. Kau tidak tahu apa-apa. Tapi suaranya tak lagi berwibawa. Kata-katanya terdengar seperti teriakan orang yang terpojok. Agus kembali berbicara. Suaranya tenang namun menggema. Dulu kalian menghinaku karena penampilanku. Kalian menertawakanku saat aku datang melamar kerja. Tapi aku tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk balas dendam pribadi, tapi untuk menegakkan keadilan. Ia menekan tombol lagi. Kali ini, layar besar menampilkan rekaman CCTV dari bertahun-tahun lalu. Detik-detik saat Agus dipaksa menandatangani dokumen palsu agar ia tampak sebagai pencuri data. Suara direktur utama terdengar jelas memberi instruksi, singkirkan dia. Biarkan dia jadi korban. Ruangan mendadak riuh. Beberapa karyawan yang hadir menjerit tak percaya, sebagian lagi merekam layar dengan ponsel mereka. Direktur utama terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Anggi berdiri, matanya berkaca-kaca. Agus, jadi semua fitnah itu, benar-benar mereka yang lakukan padamu. Agus menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. Aku tidak pernah mencuri apapun. Aku hanya korban ambisi mereka. Air mata menetes di pipi Anggi. Ia merasa bersalah, teringat kembali bagaimana ia pernah mengusir Agus dengan kata-kata kasar, mempermalukannya di depan banyak orang. Kini, kebenaran yang terungkap menampar hatinya lebih keras daripada apapun. Sementara itu, para manajer satu persatu mulai berdiri, menolak ikut menanggung kesalahan direksi. Kami tidak akan diam lagi. Kebenaran sudah jelas di depan mata. Suasana semakin kacau. Para direktur yang tadinya penuh wibawa kini bagai tikus yang terperangkap. Agus menutup presentasinya dengan satu kalimat yang menghantam jantung semua yang ada di ruangan itu. Kalian menjatuhkanku ke jurang kehinaan. Tapi dari jurang itu, aku bangkit. Dan hari ini, kebenaran telah terungkap. Tidak ada lagi tempat bagi kalian untuk bersembunyi. Suara tepuk tangan terdengar dari sudut ruangan. Bukan dari karyawan, bukan dari manajer, tapi dari aparat kepolisian yang baru saja masuk bersama beberapa penyidik. Bagus sekali, Agus, ujar seorang perwira polisi. Kami sudah menerima semua bukti yang kau kirimkan. Mulai detik ini, perusahaan ini dalam penyelidikan resmi. Para direktur pucat pasi. Satpam dan aparat langsung bergerak, menahan mereka satu persatu. Jeritan, teriakan, dan sumpah serapah menggema, tapi semua tak berarti lagi. Agus hanya berdiri diam. Matanya menerawang jauh. Bukan kebanggaan yang ia rasakan, tapi sebuah kelegaan, karena akhirnya, kebenaran yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun telah melihat cahaya. Malam itu, di ruang rapat megah yang penuh dosa, seorang pemuda miskin yang dulu dihina berhasil mengungkap kebenaran. Agus, bukan lagi korban. Ia adalah saksi hidup keadilan. Ruang rapat yang tadinya dipenuhi teriakan kini berubah jadi tempat penghakiman. Direksi yang dulu duduk dengan angkuh di kursi mewah, kini satu persatu digiring keluar oleh aparat dengan borgol di tangan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan langkah mereka lunglai, seolah seluruh kekuasaan yang dulu mereka banggakan runtuh dalam sekejap. Para karyawan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang selama ini mereka hormati ternyata hanyalah penjahat berseragam jas. Tidak ada lagi sorak tawa yang dulu mengejek Agus. Yang tersisa hanya tatapan penuh hormat dan penyesalan mendalam. Agus berdiri di tengah ruangan, masih dengan tablet usangnya yang retak. Penampilannya tidak berubah. Kemeja kusam, sandal jepit sederhana, dan wajah penuh ketenangan. Namun, wibawanya kini jauh melampaui siapapun di ruangan itu. Direktur utama yang digiring terakhir sempat menoleh. Matanya penuh kebencian dan ketakutan. Agus, kau pikir kau sudah menang? Teriaknya parau. Agus hanya menatap datar. Aku tidak sedang bertanding denganmu. Aku hanya membela kebenaran. Dan kebenaran selalu menang. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan, membuat setiap orang yang mendengarnya terdiam. Setelah aparat membawa para tersangka, suasana mulai mereda. Beberapa karyawan mendekati Agus, menundukkan kepala dengan rasa hormat. Ada yang menangis,
ada yang meminta maaf, dan ada pula yang hanya bisa menatapnya dengan penuh kekaguman. Anggi, HRD yang dulu menghina dan mengusir Agus, akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Wajahnya basah oleh air mata. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Agus, aku benar-benar menyesal. Aku sudah menghina dan meremehkanmu. Aku buta, aku tidak melihat siapa dirimu sebenarnya." Agus menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Kau hanya salah menilai penampilan. Tapi biarlah, semua orang berhak belajar dari kesalahannya." Anggi terisak, lalu menunduk dalam. "Terima kasih, karena kau masih memberi aku kesempatan untuk belajar." Agus mengalihkan pandangannya ke seluruh karyawan yang berkumpul. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Dengar baik-baik. Hari ini bukan tentang aku. Ini tentang kalian. Tentang kita semua. Jangan pernah lagi menilai seseorang dari pakaiannya, dari wajahnya, atau dari gelarnya. Nilailah dari hatinya, dan dari apa yang dia perjuangkan." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar kesadaran mereka. Banyak karyawan yang terisak, merasakan betapa benar kata-kata Agus. Beberapa hari kemudian, berita tentang kejatuhan direksi perusahaan besar itu memenuhi media. Semua orang membicarakan sosok misterius yang membongkar kebusukan mereka. Nama Agus muncul di mana-mana. Dari lelaki lusuh yang dulu diremehkan, kini ia menjadi simbol kebenaran dan keberanian. Namun, Agus tetap memilih hidup sederhana. Ia menolak tawaran menjadi direktur baru atau pejabat penting di perusahaan itu. Saat ditanya alasannya, ia hanya menjawab dengan senyum tipis. "Aku tidak mencari kekuasaan. Aku hanya ingin memastikan keadilan berdiri. Setelah itu, biarlah aku kembali menjadi diriku sendiri." Agus kembali ke kehidupan sehari-harinya, berjalan dengan sandal jepit, membawa tablet retaknya yang setia menemani. Tapi kali ini, langkahnya lebih ringan. Ia tidak lagi membawa beban fitnah atau hinaan. Ia membawa kemenangan moral yang tak ternilai. Bagi sebagian orang, Agus mungkin masih terlihat sederhana. Tapi bagi mereka yang pernah menyaksikan apa yang terjadi, Agus adalah legenda hidup. Seorang pria yang dulu mereka hina, kini menjadi pahlawan yang mengubah nasib sebuah perusahaan, bahkan nasib banyak orang. Malam itu, Agus berdiri di balkon rumah kecilnya. Ia menatap langit yang luas, dengan bintang-bintang yang berkelip indah. Angin malam berhembus pelan, seolah membisikkan ucapan selamat. Dalam hati, Agus berucap lirih. "Aku sudah menepati janjiku. Aku pernah bersumpah bahwa suatu hari mereka akan tahu siapa sebenarnya yang mereka hina. Dan hari ini, janji itu telah kutunaikan." Ia tersenyum, lalu menutup matanya sejenak. Hidupnya tidak lagi sama. Ia bukan lagi Agus yang dulu diremehkan. Ia adalah Agus yang menemukan takdir barunya. Takdir sebagai penjaga kebenaran. Dan dari kisahnya, dunia belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang sederhana. Karena bisa jadi, orang itulah yang kelak menentukan masa depanmu.